Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Untuk yang beragama Islam nanti bisa di depan saya, sedangkan untuk yang beragama selain Islam silakan menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min faza'il rahmatik. Kita lanjutkan, yaitu tentang cara memperoleh nilai dari limit fungsi trigonometri. Cara yang pertama yaitu cara substitusi. Sebagai contoh, misalnya kita akan menentukan limit cos setengah X untuk X menuju pi. Kita substitusikan pi-nya ke dalam X menjadi cos setengah kali pi, sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. Contoh yang kedua, limit sin 2x untuk x menuju pi per 4 sama seperti tadi, kita substitusikan menjadi sinus 2 kali pi per 4 sama dengan sinus 90 derajat sama dengan 1. Jadi cara substitusi kita gunakan untuk fungsi-fungsi trigonometri yang sederhana, yang tidak menyebabkan munculnya nilai tak tentu ketika kita substitusikan. Kalau nanti ternyata setelah kita substitusikan kita memperoleh nilai tak tentu seperti 0 per 0 dan sebagainya itu, maka kita harus menggunakan cara lain, tidak bisa menggunakan cara substitusi. Cara berikutnya adalah dengan memanfaatkan rumus-rumus dasar limit trigonometri. Jadi ada beberapa rumus dasar dalam limit fungsi trigonometri. Antara lain adalah limit untuk sin X per X dengan X menuju 0 itu hasilnya adalah 1. Demikian juga dengan limit X menuju 0 tangen X per X itu hasilnya juga 1. Nah, pengembangan dari rumus ini bisa kalian perhatikan pada slide ini. Semuanya berkaitan dengan sin X dan tangen X. Sebagai contoh, pemanfaatan dari rumus dasar limit trigonometri ini adalah misalnya kita menentukan limit sin X per tangen setengah X untuk X menuju 0. Dengan memperhatikan rumus-rumus tadi, bisa langsung kita simpulkan limit sin X per tangen setengah X untuk X menuju 0 sama dengan limit X menuju 0 X per setengah X. Itu ada tadi di sana ditulis dalam A dan B tadi di rumus tadi. Hasilnya adalah limit X mendekati 0 2x per X. Nah, 2x per X itu adalah 2, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, itu tadi tentang cara memperoleh nilai limit fungsi trigonometri dengan memanfaatkan rumus dasar limit trigonometri. Cara yang berikutnya adalah dengan pemfaktoran. Nah, ini kita gunakan jika masalah yang kita hadapi berkaitan dengan pemfaktoran, dengan bentuk-bentuk yang bisa kita faktorkan. Sebagai contoh, misalnya kita akan menentukan limit dari 1 dikurangi sin kuadrat X dibagi dengan sin setengah X dikurangi cos setengah X dalam kurung dikuadratkan untuk X mendekati pi per 2. Nah, di sini kita lihat di pembilangnya 1 dikurangi sin kuadrat X. Ini dengan menggunakan, kalau dulu kita sudah pernah mempelajari tentang pemfaktoran, ini pemfaktoran untuk aljabar. 1 dikurangi sin kuadrat X itu bisa kita faktorkan menjadi 1 dikurangi sin X kali 1 ditambah
sin X. Demikian juga untuk sin setengah X dikurangi cos setengah X dalam kurung dikuadratkan, ini kita kuadratkan menggunakan, kalau dulu kita sebelum rumus ABC untuk A ditambah B kuadrat, hasilnya adalah penyebutnya menjadi sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X dikurangi dengan 2 sin setengah X cos setengah X. Ini hasil pengkuadratan dari penyebut tadi. Limitnya tetap, yaitu limit X menuju pi per 2. Setelah sampai di sini, kita bisa menyederhanakan bentuknya. Untuk yang penyebut, dengan menggunakan rumus identitas trigonometri, sin kuadrat setengah X ditambah cos kuadrat setengah X, itu hasilnya adalah 1. Nah, sehingga tinggal negatif 2 sin setengah X cos setengah X. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sin X, jadi negatif sin X. Nah, sampai di sini kita tuliskan lagi limitnya menjadi limit 1 dikurangi sin X kali 1 ditambah sin X per 1 dikurangi sin X untuk X menuju pi per 2. Nah, kita lihat pembilang dan penyebut ada yang sama, yaitu 1 dikurangi sin X. Ini bisa kita sederhanakan, kita eliminasi, sehingga hasilnya tinggal limit X menuju pi per 2 untuk 1 ditambah sin X. Kita tahu bahwa sin dari pi per 2 dengan cara substitusi ini, sin dari pi per 2 adalah 1, sehingga limit X menuju pi per 2 untuk 1 ditambah sin X itu hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, demikian. Ini kita sudah mulai memanfaatkan beberapa rumus. Nah, untuk cara berikutnya, selain pemfaktoran, bisa juga kita gunakan cara penyederhanaan, itu dengan menyederhanakan bentuk fungsinya. Ya, yang kita gunakan adalah rumus-rumus identitas trigonometri juga. Ini misalnya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X hasilnya adalah 1. Kemudian ada rumus jumlah dan selisih sudut, ini sudah pernah kita pelajari. Sinus A ditambah B jadinya seperti ini, kemudian sinus A dikurangi B itu sudah ada rumusnya. Demikian juga dengan rumus sudut rangkap. Terus ada lagi rumus hasil kali sinus dan kosinus. Nah, ini saya tampilkan rumus-rumusnya, ini sudah pernah kita pelajari. Nah, sebagai contoh, misalnya kita akan menentukan limit dari X kuadrat ditambah sin X tangen X per 1 dikurangi cos 2X untuk X menuju 0. Kita lihat penyebutnya, ini ada 1 dikurangi cos kuadrat X. Kita ubah bentuknya menjadi 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Ini adalah rumus identitas untuk cos 2X. Cos 2X itu ada bermacam-macam hasilnya. Untuk rumus identitasnya salah satunya adalah cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, setelah itu kemudian kita sederhanakan, berarti tadi kan 1 dikurangi 1 dikurangi 2 sin kuadrat X, akhirnya satunya menjadi hilang, 1 kurangi 1 menjadi 0, sehingga tinggal negatif kali negatif 2 sin kuadrat X, hasilnya adalah 2 sin kuadrat X. Nah, sampai di sini kita pecah lagi pembilangnya menjadi 2 suku, yaitu menjadi X kuadrat per 2 sin kuadrat X ditambah dengan
sin X tangen X per 2 sin kuadrat X. Limitnya tetap X menuju 0. Nah, berdasarkan rumus tadi, rumus dasar limit trigonometri, untuk yang suku pertama kita bisa menyederhanakan menjadi limit X menuju 0 setengah, ini dari 1/2, bilangnya 1 penyebutnya 2, X kuadrat kita pecah menjadi X kali X. Demikian juga dengan sin kuadrat X kita pecah menjadi sin X kali sin X, sehingga hasilnya menjadi setengah kali 1 kali 1. Ini menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Untuk suku yang kedua, limit sin X kali tangen X per 2 sin kuadrat X. Untuk X menuju 0 kita pecah menjadi limit X menuju 0 setengah kali sin X per sin X kali sin X per tangen X. Jadi penyebut sin kuadrat X ini kita pecah menjadi sin X kali sin X. Nah, kemudian untuk sin X per sin X hasilnya adalah 1. Kemudian limit dari tangen X per sin X hasilnya juga 1. Sehingga kita peroleh limit X menuju 0 dari sin X tangen X per 2 sin kuadrat X, itu hasilnya adalah setengah kali 1 kali 1. Sehingga kalau kita jumlah dengan suku pertama tadi, suku pertama kita peroleh hasilnya adalah setengah, suku kedua adalah setengah, maka totalnya adalah 1. Tadi contoh menyelesaikan permasalahan limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk fungsinya menggunakan pemfaktoran dan sifat-sifat dasar limit fungsi trigonometri. Cara berikutnya adalah menggunakan teorema limit Apet. Ini sudah pernah kita pelajari tentang limit Apet. Kita ulangi bunyi dari teorema limit Apet, yaitu misalkan ada 3 fungsi f(x), g(x), dan h(x) merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval dari A sampai B yang memuat titik C dan memenuhi hubungan gx berada di antara fx dan hx, atau dengan kata lain fx kurang atau sama dengan gx sedangkan gx kurang atau sama dengan hx. Jika limit x mendekati C untuk fx itu nilainya adalah L, dan limit X menuju C untuk HX nilainya juga L, untuk C berada di antara A dan B, limit GX X menuju C nilainya juga L. Contoh, misalnya kita akan menentukan limit dari X kuadrat sin 1/X untuk X mendekati 0. Kita lihat kalau ini kita substitusi secara langsung, kita menggantikan X dengan 0, maka hasilnya tidak didefinisikan, sehingga kita menggunakan cara lain, yaitu kita manfaatkan teorema limit Apet. Kita tahu bahwa nilai sinus untuk berapapun itu nilai sinusnya tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari negatif 1. Jadi nilai dari sinus 1/X itu berada di antara negatif 1 sampai 1. Atau bisa kita tulis negatif 1 kurang atau sama dengan sin 1/X kurang atau sama dengan 1. Nah, kemudian kalau ketiga ruas ini kita kalikan dengan X kuadrat, akan menjadi negatif X kuadrat kurang atau sama dengan X kuadrat sin 1/X kurang atau sama dengan X kuadrat. Nah, yang tengah ini sudah sama seperti
fungsi yang limitnya akan kita cari tadi, yaitu E kuadrat sin seper X. Nah sekarang kita lihat limit dari negatif E kuadrat untuk X menuju 0. Langsung saja kita substitusikan 0 ke dalam X menjadi limit negatif 0 kuadrat, hasilnya 0. Demikian juga dengan nilai dari limit X kuadrat untuk X menuju 0, hasilnya juga 0 dengan cara substitusi. Nah karena tadi X kuadrat sin seper X itu berada di antara negatif X kuadrat dan X kuadrat, sedangkan nilai limit untuk X menuju 0 dari negatif X kuadrat sama nilainya dengan limit X menuju 0 X kuadrat, yaitu 0, maka nilai limit X menuju 0 X kuadrat sin seper X juga sama, yaitu sama dengan 0. Inilah yang disebut pemanfaatan teorema limit aktif.